Dialah selamanya mulia. Mulia namanya, penuh mahkota. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang berada di surga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu pada kami sampai pada saat ini, khususnya kepada keluarga Tiko Alu Tasyam yang sedang berduka karena Om Tiko Alu sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Kami hadir di sini melalui Zoom untuk bersama-sama keluarga mengikuti ibadah syukur mengenang almarhum Om Willem Tiko Alu. Ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Marta Iskandar. Kiranya Tuhan tuntun dia dengan kuat kuasa roh-Mu yang kudus dalam menyampaikan firman-Nya pada kami semua. Biarlah ibadah ini jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan menyanyi Gita Bakti 342. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, indahlah. Untuk apapun yang ada di dunia pasti ada waktunya. Ada waktu sukacita, ada waktu duka cita, indahlah. Untuk apapun yang ada di dunia pasti ada waktunya. Ada waktu perjumpaan, ada waktu perpisahan, indahlah. Untuk apapun yang ada di dunia pasti ada waktunya. Menghadapi kesedihan dan tantangan hidup, pemazmur membangun tekad untuk berada di dekat Tuhan. Tetapi aku tetap di dekat-Mu, Engkau memegang tangan kananku. Kami dapat tegar berdiri dan berkarya karena injeksi nasihat Papa yang hidupnya melekat pada firman Tuhan. Dalam jatuh bangun hidup, kami tetap di dekat Tuhan. Ia telah pergi untuk menikmati hidup kekal bersama Yesus yang dilayaninya. Namun kenangan indah bersamanya memotivasi kami untuk melanjutkan karya layannya di tengah persekutuan tubuh Kristus. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Terlalu banyak kenangan indah bersamanya, tak dapat kami hitung satu persatu. Kami hanya bisa bersyukur kepada Tuhan untuk pemberiannya pada kami, seorang suami, papa, dan opa terbaik bagi kami. Walaupun ia telah pergi, tetapi kasih-Nya selalu hidup di dalam jiwa kami. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaan-Mu, ya Allahku, menyanyikan mazmur bagiku dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Kita menyanyi Gita Bakti 245. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya,
Tenanglah hatiku, walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Paduan suara. Terdengar suaranya? Besar kasih Tuhan di dalam hidupku, besar kasih Tuhan pelipur jiwaku, besar kasih Tuhan menghalaukan khawatirku, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Kasih setiamu membuatku tentram, kasih setiamu tiada taranya. Oh betapa damainya jiwaku, tak dapat ku balas kemurahan-Mu Tuhan. Oh betapa indah kasih-Mu. Betapa indahnya, besar kasih Tuhan tempatku berteduh, besar kasih Tuhan pengharapan hidupku, ku bersyukur besar kasih Tuhan pelipur jiwaku, besar kasih Tuhan menghalaukan khawatirku, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Kasih setiamu membuatku tentram, kasih setiamu tiada taranya. Oh betapa damainya jiwaku,
Ya, sebelum kita masuk pada pujian, mari kita persiapkan pembacaan Alkitab dari Kejadian pasal 49 ayat 33 dan Kejadian 50 ayat 1, 2 ayat saja. Kejadian 49 ayat 33 dan 50 ayat 1. Mari kita tinggalkan sejenak dan kita menyanyi Hidupku Disentuh. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami, hendak mendengarkan firman-Mu. Kuasailah kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami fokus pada pemberitaan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami dan penghiburan bagi keluarga. Kami mohon ampun untuk segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kejadian 49 ayat 33 sampai 50 ayat 1 begini bunyinya. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Lalu Yusuf merebahkan dirinya, mendekap muka ayahnya, serta menangisi dan mencium dia. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, dalam membangun kehidupan berumah tangga, maka banyak orang tidak menyadari bahwa sesungguhnya sebagai orang tua, anak-anak itu merekam keberadaan kita. Dan rekaman itu akan menjadi sebuah kenangan. Apakah itu kenangan manis atau kenangan yang pahit? Tergantung bagaimana kita sebagai orang tua membangun kehidupan di tengah-tengah keluarga. Luther Vandross dalam lagu Dance with My Father Again menceritakan betapa ayahnya mengangkat dia tinggi-tinggi, lalu bersama ibunya mereka menari sampai akhirnya ia tertidur. Ini kenangan yang manis. Tetapi ada kenangan yang pahit yang dialami oleh Julian Lennon, anak dari John Lennon. Ketika ia diwawancarai oleh majalah Times, dia bilang begini,
Bagaimana mungkin ayahnya itu bisa mengarang lagu love? Di dalamnya dia katakan love is touch, love is needing to love. Bagaimana dia bisa mengatakan itu atau membuat lagu itu? Sementara ia tidak memberikan kasih sayang itu kepada orang-orang yang ada di dalam keluarganya, yaitu istrinya dan anaknya Julian. Dia bilang, saudara-saudara, bagaimana mungkin ayahnya John Lennon bicara tentang perdamaian dan kasih, sementara mereka sebagai keluarga berantakan dan hidup dalam kebohongan serta perzinahan. Ini dikatakan oleh anaknya Julian, saudara. Dan ini merupakan satu kenangan yang pahit dalam kehidupan keluarga. Sekarang mari kita lihat bagaimana Yakub sebagai seorang ayah hidup dan membangun kenangan dalam kehidupan anak-anaknya, khususnya Yusuf. Ditinggalkan ayahnya, Yusuf menangis sangat sedih, saudaraku. Itu berarti ada sesuatu yang sangat-sangat indah yang pernah ditorehkan ayahnya kepadanya. Dia sungguh sangat sedih. Kenapa? Karena Yusuf merasa dia nggak mungkin ada di dunia ini tanpa ada ayahnya dan ibunya. Lalu dia sangat sedih karena mengenang betapa ayahnya itu mewariskan warisan iman kepadanya, yang membuat ia bertahan hidup di tengah-tengah terpaan hidup yang keras ketika ia terpisah dari orang tua dan saudara-saudaranya. Yusuf begitu sedih karena belum lama ia bertemu dengan ayahnya. Belum lama dia menyenangkan hati ayahnya. Lalu dia harus berpisah. Sangat setelah terkesan dalam hati Yusuf bahwa ayahnya senantiasa membekali mereka anak-anaknya generasi ke generasi dengan perkataan-perkataan hikmat yang daripada Tuhan. Dan kita bisa lihat Yusuf menghayati bahwa cinta Yakub itu luar biasa kepada anak-anaknya, utamanya kepada Yusuf. Itulah sebabnya ketika ia harus terpisah selama-lamanya dari ayahnya, ia sangat sedih dan menangis. Namun dia tidak larut di dalam kedukaan. Karena hidup harus terus berlanjut. Ia memerintahkan untuk merempah-rempahi jenazah ayahnya 40 hari. Lalu ia minta izin kepada Firaun untuk membawa jenazah ayahnya ke tanah Kanaan yang akan nantinya dikubur yang telah digali Yakub, yang telah disediakan oleh Yakub. Dalam perjalanan itu, iringan-iringan itu bangsa-bangsa lain melihat betapa luar biasanya prosesi kedukaan yang dilakukan, dipersiapkan, dilakukan, dijalani oleh Yusuf kepada ayahnya. Saudaraku, hidup Yusuf dan saudara-saudaranya harus terus berlangsung. Usai acara pemakaman, mereka kembali ke Mesir. Dan mereka membangun kehidupan dengan berkat-berkat yang sudah diberikan ayahnya kepada masing-masing anak.
Dan berkat yang umum yang diberikan oleh Yesus kepada mereka dikatakan dalam Kejadian 48 ayat 21 bahwa dia akan segera meninggal, tetapi Tuhan Allah akan menyertai anak-anaknya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat betapa Yakub membangun satu kehidupan keluarga yang sangat-sangat baik, saudaraku. Mereka dididik dengan firman Tuhan. Sekalipun di sana sini ada kelalaian di dalam menjalankan firman itu. Tetapi di akhir kehidupan, Yakub dan anak-anaknya, mereka menjadi satu keluarga yang rukun. Keluarga yang damai. Keluarga yang saling menyupport satu dengan yang lain. Keluarga yang melihat bahwa kejadian dulu yang buruk itu sebenarnya merupakan satu cara Allah juga mempersiapkan generasi baru yang berhasil yang ada pada diri Yusuf. Kita tahu Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya. Bahkan dia menjamin kehidupan ayah dan saudara-saudaranya. Ini satu hal yang luar biasa. Bahwa Yakub turun ke dunia orang mati. Dia melihat keluarganya bersatu. Berada dalam satu persekutuan yang manis. Saling mengasihi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan almarhum Om Wem? Ketika ia membangun kehidupannya sebagai seorang ayah. Ia adalah sosok ayah yang sangat bertanggung jawab. Bekerja di kantor sampai usia 73 tahun. Perusahaan memperpanjang waktu kerjanya. Tentu saja karena kinerja yang baik. Kalau kinerja buruk, saudara-saudara, belum pensiun lagi, so dikasih berhenti. Ya tak? Tapi karena Om Wem menunjukkan kinerjanya yang sangat baik, sehingga ia bekerja sampai usia 73 tahun. Istri, anak-anak bilang berhenti Jopa. Baru Om Wem dengar dan berhenti bekerja. Apakah dengan kesibukan kerja di kantor ia mengabaikan keluarganya? Tidak. Waktu anak-anak masih kecil, sebelum ke kantor, Om Wem suka ngantar Lona dan lainnya ke sekolah. Mungkin kalau saudara-saudara yang sering lihat ada Vespa merah, itulah Om Wem antar anak-anak dengan Vespa merah ke sekolah. Sore hari, ketika tante hendak pelayanan, ya, di jemaat, di mupel, juga Om mengantarnya dengan Vespa merah sebelum punya mobil. Saudara bayangkan dari pagi ya, sudah bekerja, sudah ngantar anak-anak bekerja, kalau tante ada pelayanan, Om juga antar. Ya. Ini satu kenangan yang manis yang dibangun oleh Om semasa hidupnya. Om Wem juga dikenal adalah orang yang sangat setia dalam pelayanan di gereja Tuhan. 33 tahun melayani. Biar so capek saudara-saudara di kantor, dia tetap komit
Kalau ada rapat, kalau ada sidang, kalau ada pelayanan, dia pasti tidak mengabaikannya. Dia akan hadir. Dia sangat komit pada pelayanannya. Dan juga dia sangat sosial, suka berbagi. Sekalipun popoji mungkin cuma sedikit ya. Tahu-tahu popoji? Ya saku, dompet, doi enggak terlalu banyak di itu ya, di dompet. Marom itu suka berbagi, ya, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam pelayanan, pekerjaan, dan rumah tangga, ia dikenal sebagai orang yang keras dan disiplin. Ya, karena karakternya terbentuk dalam kehidupan orang-orang Belanda. Disiplin keras. Ya. Harus dijalankan dengan baik. Tetapi hatinya sangat baik dan penuh kasih. Ia sangat menyayangi keluarganya. Ketika dalam kehidupannya, ia mengalami tantangan. Karena pas di usia 73 tahun berhenti bekerja, anak terkasih, putri yang berkebutuhan khusus juga meninggal. Ya, jadi di rumah itu sempat down juga. Tetapi ketika Tuhan mengambil, sebenarnya Tuhan sudah menyediakan penghiburan. Ada 2 cucu yang sudah beranjak besar. Menjadi penghiburan bagi Pak Wem menjalani kehidupan yang berat itu. Hingga setiap weekend mereka akan ke Cibubur bermain dengan cucu-cucu terkasih. Ini satu kehidupan juga yang membangun kenangan indah bagi cucu-cucu yang terkasih. Saudara mungkin bertanya, Bu Pendeta ini kan baru mau 5 tahun ya ketemu dengan Om Wem. Om Wem masih sehat waktu itu, so tua juga ya, so tua tapi masih bisa duduk, kalau ibadah di rumah masih bisa beribadah. 1 tahun terakhir saja yang agak drop. Dari mana ya tahunnya semua ini? Ya dari Lona lah. Aku tanya, Lon, menurutmu papamu itu kayak apa sih? Lalu Lona kasih tahu, ya. Dan semua ini saudara-saudara, tentu saja bukan di karang-karang, tapi sungguh-sungguh dialami oleh keluarga. Saudaraku, waktu kami bertugas, suamiku, saya hanya ikut-ikut saja, di Balikpapan ada yang namanya istri pendeta Tante Pandeleke. Dia tahu anaknya kami 3 laki-laki semua. Terus dia bilang begini, dia sarankan, ayo Bu Pendeta tambah lagi supaya ada cewek. Kebetulan Tante memang udah tua juga. Sebab anak cowok dan anak cewek itu beda katanya. Perhatiannya beda, apalagi kalau sudah tua. Cewek itu lebih gesit katanya. Nah, saudara-saudara, perkataan ini terkadang mengiang-iang juga sampai hari ini dan mulai mengamat-amati ya kehidupan anak laki-laki dan anak perempuan di tengah-tengah keluarga. Siapa saja diamat-amati. Termasuk juga keluarga Tiko Alo diamat-amati. Bukan menyanjung, tapi ini adalah realita. Lona anak perempuan, anak cewek. Perhatiannya luar biasa kepada orang tuanya. Dia resign dari pekerjaan untuk apa? Untuk merawat orang tua. Bukan hanya itu. Tapi ia juga memberikan diri melayani.
di sinode, di jemaat sumber kasih, dia bagi-bagi waktu. Dan ketika Pak Wem itu sudah mulai drop, malam-malam panjang itu saudara-saudara, yang ada cuma Lona. Dia harus berjaga-jaga di sisi pembaringan orang tuanya. Jam tidur terkadang sudah berbeda, atau sudah tidur nyenyak, terkadang terbangun. Dan Lona ada di sana. Bersyukur Lodi segera pulang, saudaraku. Sehingga mereka kakak beradik bergantian mendampingi kedua orang tua terkasih. Sama yang di Cibubur, Bu Pendeta. Sama yang di Herja, Cibubur juga ya, kalau weekend bertiga. nginep di rumah ya. Ya, bertiga ya mereka kakak beradik menjaga orang tua yang terkasih. Ini luar biasa saudara-saudara di zaman sekarang. Anak-anak begitu mengasihi orang tua. Kenapa mereka bisa menjadi seperti itu? Karena mereka hidup di dalam Tuhan. Firman Tuhan bukan saja dikhotbahkan, tetapi diterapkan di dalam kehidupan mereka. Anak-anak begitu tabah menghadapi peristiwa kematian ayah terkasih. Itu yang saya lihat. Dan Lona menyanyi dengan luar biasa pada waktu itu. Suara bagus, penghayatan juga bagus. Bayangkan dia menyanyi dengan begitu tegar. Saya yang meleleh air mata di belakang. Melihat ini memang anak perempuan beda banget. Tetapi saya pun terhibur dengan firman Tuhan hari ini. Bahwa Yakub punya 13 anak. 1 anak perempuan dan 12 anak laki-laki. Dan ketika ayahnya meninggal, anak-anak laki-laki lah yang berperan mengurus kehidupan dan peristiwa kematian ayahnya menjadi satu acara yang luar biasa pada waktu itu. Menjadi kesaksian di tengah-tengah bangsa-bangsa yang mereka lewati. Betapa luar biasanya. Orang yang dibawa pulang ke tanah perjanjian sudah menjadi jenazah. Tetapi juga orang-orang yang masih hidup. Mereka sungguh-sungguh kagum. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman ini semoga menjadi kekuatan bagi kita semua, khususnya bagi keluarga. Yang masih muda, mari bangun keluarga kita dengan baik. Membangun kesan yang kuat, manis di dalam kehidupan anak-anak. Sehingga ketika kita juga sudah tua, mereka memelihara secara baik kehidupan kita. Mereka tidak hanya memakai duit kita kalau kita orang kaya ya. Tetapi mereka benar-benar dengan tulus menjaga, memelihara kehidupan kita sampai kita tutup mata. Jadi sekarang sebagai orang tua mari kita koreksi diri sendiri. Apa yang kita sudah lakukan. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Sehingga nanti saatnya tiba kita semua akan turun ke dunia orang mati dalam damai, dalam bahagia, karena kita melihat anak-anak kita saling mengasihi, saling merawat, saling menopang satu dengan yang lain. Dan mereka pun akan melihat betapa orang tua mendidik secara luar biasa, sehingga berkat-berkat Tuhan juga akan menyertai
anak-anak, menantu, dan cucu-cucu dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Amin. Ya, kita bersaat teduh sejenak dan kita akan menyanyi dari Kidung Keesaan. Saat diliputi gelap kelam, ku tertunduk, terkulai lesu. Ku menangis pedih pada Tuhanku, jangan kau jauh dariku. Genggamlah tanganku, tuntunlah langkahku, tetap jalan sertaku, sambutlah tanganku dan topang diriku. Walau hidup senang dalam dunia, tanpa Tuhanku semu. Walau susah tetapi Tuhan serta, hidupku bahagia. Genggamlah tanganku, tuntunlah langkahku, tetap jalan sertaku, sambutlah tanganku dan topang diriku. Tante, suaranya belum unmute. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk pertemuan pada malam hari ini. Saudara bersaudara boleh hadir di dalam ibadah untuk memberikan topangan kepada keluarga Tiko Alo Tasyam yang berduka cita. Utamanya kami bersyukur untuk perjumpaan kami dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah firman-Mu menghiburkan keluarga, bahkan juga memotivasi kami semua untuk membangun hidup yang berkenan kepada Tuhan, membangun hidup yang penuh cinta kasih, saling menopang satu dengan yang lain. Dan sebagai orang tua, kami mewariskan hal-hal yang baik kepada generasi penerus kami. Kami merangkul keluarga berduka di dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa untuk Tante Oce
Dia tidak lagi dapat melihat suaminya. Rutinitas yang selalu ia lakukan sekarang terhenti. Dan kami mohon Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepadanya agar ia mampu melihat realita kehidupan ini, bahwa kini ia harus berjalan hanya dengan anak-anak. Ia harus kuat, ia harus tabah menjalaninya tanpa suami. Dan biarlah ya Tuhan, imannya Engkau kuatkan tiap-tiap hari melalui perenungan akan firman Tuhan, melalui doa, dan melalui persekutuan yang terus dilanjutkan dengan baik bersama-sama dengan anak-anak. Kami menyerahkan juga anak-anak yang terkasih, Lona, Gerda dan Nugi, juga Lodi. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Di tengah-tengah kesibukan kerja mereka, ingatkan selalu mereka ya Tuhan, bahwa masih ada mama yang perlu disapa, yang perlu diajak bicara, yang perlu disentuh, sehingga mereka akan merasakan bahwa mama sungguh-sungguh harus ditopang untuk melewati masa duka ini. Mereka pun berduka Tuhan, karena itu Tuhan berkenan memberikan penghiburan. Kami berdoa untuk kedua cucu Noel dan Melvin. Tuhan, mereka telah menjadi penghibur bagi opa terkasih ketika masih hidup. Mereka telah menerima begitu banyak cinta dari opa terkasih. Dan biarlah mereka pun akan bertumbuh dengan cinta ilahi yang sudah ditaburkan oleh opa yang terkasih. Buatlah mereka berhasil di dalam membangun kehidupan ini, utamanya sekarang di tengah-tengah pendidikan mereka. Kami berdoa untuk Tante Marsha, adik dari Ibu Tiko Alu. Biarlah Tuhan berkenan juga menguatkan imannya, menguatkan tubuhnya. Engkau memberkati makanan minuman yang dikonsumsi, obat-obatan, agar mendatangkan pemulihan bagi tubuh Tante Marsha. Saudara bersaudara di mana saja mereka berada, biarlah jalinan persaudaraan mereka bangun terus, saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain, dan buatlah mereka berhasil di dalam kehidupan ini, ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat sektor pelayanan 2, biarlah juga Tuhan terus memberkati di dalam seluruh gerak pelayanan yang dilakukan. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Kami berdoa untuk semua orang yang berduka di mana saja. Tuhan berikan penghiburan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, seperti di sorga, jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami
seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Paduan suara sumber kasih.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatakan syukur melalui persembahan kita yang akan digunakan untuk menunjang pekerjaan pelayanan dan kesaksian gereja. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyi lagu Kita Bakti 84 bait yang pertama. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber anugerah, kehadapan-Mu kami bawa dengan sukarela persembahan syukur sukarela ini. Terima dan kuduskanlah kiranya pemberian kami, agar dapat terpakai untuk menunjang pelayanan dan kesaksian yang berlangsung dalam persekutuan jemaat, bahkan di lingkungan manapun kami Engkau tempatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika hari esok masih menjadi milik kita, masukilah dengan berani sekalipun masih ada duka, masih ada tantangan. Tetapi Yesus sudah berjanji menyertai kita di semua jalan kehidupan. Mari kita menyanyi Tak Mudah Jalanku. Tak mudah jalanku yang menuju ke surga, sebab banyaklah duri jerat. Tak mudah jalanku, tapi Yesus yang pimpin, sehingga aku pun tak sesat. Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatku berjalan, meringankan beban dunia. Belum di-unmute, Tante. Ya, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Saat teduh bagi kita sejenak. Saat teduh selesai. Baik, terima kasih Pendeta Ibu Marta Iskandar Mamusung yang sudah memimpin ibadah syukur keluarga kami pada hari ini, juga kepada Penatua Ibu Norce Diana Pradono yang sudah menjadi pelayan liturgi. Tuhan Yesus memberkati keluarga Pendeta Ibu Marta dan juga keluarga Penatua Ibu Norce Pradono. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah ikut serta di dalam ibadah syukur kami. Dan sebenarnya ada video yang mau memperlihatkan Papa waktu muda, kemudian keluarga kami sampai Papa meninggal. Tapi nggak tahu kenapa ini video dicari-cari, nggak ada, padahal udah disiapin dari tadi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, videonya tidak terlihat, tapi mungkin nanti saya share foto-foto saja kalau mau dilihat. Dan sekali lagi saudara-saudara, terima kasih banyak karena memang ibadah pakai teknologi ini kadang-kadang kita kesulitan dengan jaringan. Tapi bersyukur di sini ada banyak sekali yang bisa hadir, ada Pendeta Ibu Lopis, ada Pendeta Bapak Ever, kemudian ada saudara-saudara, keluarga yang dari Belanda, dari Klaten, dari mana-mana ini ada banyak sekali, ada dari keponakan-keponakan mama, kemudian keponakan papa, ada PKLU juga, ada PKLU itu adalah Persekutuan Kaum Lanjut Usia, di mana papa dan mama waktu belum pandemi itu rajin ikut paduan suara PKLU yang tadi kita lihat pakai baju oranye itu. Di sini ada Mami Hiskia, ada Om Henry Budiman, Tante Yayu, kemudian tadi ada Tante Reta. Nah, kemudian presbiter juga ada di sini, Om Niko, Mbak Ninu, tadi Kak Norce, kemudian apa lagi nih ya, belum kelihatan nih. Kemudian ada ponakan Mama, Brunaldi, Katrece, ada Rina dan Syak, tadi ada Peggy dan Mark. Ini dari Belanda nih jauh-jauh. Ada kemudian Kak Freddy, ini keponakan papa. Kemudian ada siapa lagi nih, keluarga-keluarga banyak nih. Kemudian jemaat sektor 2, ada teman-teman teman-temanku yang terkasih mantan Danamon, ada Mbak Ana, ada Mbak Ima, ada Mbak Eni. Ini geng jalan-jalanku ini. Lulusan Danamon semua ini. Kemudian ada dari perkumpulan, ada Bung Bartel, ada Tante Grace, ada Tante Heli. Kemudian ada Epi, anaknya Brunoldi. Ada perkumpulan Kauditan juga ada Jane Tumangken, ada ponakan mama juga, ada Katresya dan Tante Caroline. Ada anak seraninya mama papa, Kak Theo Donsu. Nah, ini anak serani nih, anak serani Om Theo. Iya. Ada kemudian ada Tante Vanda. Noni, selalu Noni, ada Noni juga, Noni iya, ada. Ada Noni, iya ada. Mewakili keluarga Jogja nih, ada yang mama Jogja. Ada Noni dan Aris. Kemudian kalau Kate sebenarnya ada Mbak Yayu selalu. Mbak Yayu Jalan Anggur. Mbak Yayu juga ada. Mbak Yayu. Oke, ada. Oh iya. Mbak Yayu Livia. Iya, Mbak Yayu Livia. Iya, ini di Jalan Anggur ini. Ada Dokter Pinkan juga. Dari BRI juga nih, Jalan Anggur. Masih keluarga perkumpulan Atareuman. Ada siapa lagi nih? Sektor 2 ada Beni, ada Nona.
Terus ada siapa lagi nih? Mbak Yayu barusan, Mbak Dewi. Oma Hizkia. Udah Mam Hizkia. Mam Hizkia tuh sama Om Henry Budiman dan Tante Yayu dari PKLU. Terus ada Mbah Ti yang dari Klaten. Ini ibunya Nugi. Mbah Ti. Mbah Ti udah duduk manis-manis tuh dari tadi ikut ibadah. Terus siapa lagi yang belum disebut? Sudah semua ya, Mam Hizkia dan Om Henry, Tante Yayu mewakili PKLU nih. Pendeta Marta, kalau Pendeta Marta, suaminya Pendeta Slamet Iskandar adalah Ketua Majelis Jemaat di GPIB Sumberkasih. Terima kasih sekali lagi Tante Marta untuk khotbahnya. Kemudian terus bilang sama Ibu Pendeta, makasih tadi udah doain Mama juga. Oh iya, ini anaknya Tante Marsha. Ini Rina dan Peggy, Rina Fink dan Peggy Siger. Ini anaknya dari Tante Marsha. Selamat kenal. Ya, salam kenal juga. Terima kasih, Ibu. Peggy Iya. ada di mana, Peggy? Saya Peggy. Peggy di Belanda juga Tante. Jadi dua-duanya di Belanda. Ya, aku Rina. Terima kasih Tante buat doanya buat Mama Marsha ya. Iya, sama-sama. Oh, ada Bung Jerry juga dari Tareuman nih, Bung Jerry. Jadi Tareuman ada Bung Jerry, Bung Bartel, Tante Grace, Tante Heli. Wenas. Nah, itu ada Kapingkan juga dari Tareuman. Kalau dari Kauditan ada Jane dan Maia Brunoldi, Oh iya, pengurusnya. Maia. Mama mau bicara, Mam? Oh iya, Tante Oce mana? Itu Mama dibuka dulu, Dak. Mama dan Herda tuh di ruang Iya. sebelah. Silakan, Mam. Ya, Tante Ot. Iya. Tante Oce. Ya. Pakai headset, Mam. Iya. Lagi ya, ponakan ada terutama Ibu Kurang jelas ya, Selaun. Iya. pada malam hari nanti dekati pelayanannya. Ya. Masalah di ruang tamu itu ada berapa device tuh, jadi agak-agak sedikit. Iya, jadi kurang jelas. Dekat juga kan. Dekat Lona aja biar kelihatan. Mama kesini, Mama Ya, kesini. coba ngomong. Pak Pendeta Rompas, Om Ever Pendeta tuh. Rompas, Oh, sama Tante Oli ya sebelahnya. Oh, itu dia. terus Tante Oli. Terima kasih banyak udah ikut ibadah, pengucapan syukur. Dan selamat ulang tahun kemarin ya. Pak Pendeta Rompas yang ke-81. Oh iya, Tuhan selamat ulang tahun, berkati. Om. Apa lagi? Oh, Bapak itu. Om Erik Laut. Pendeta Rompas, Tony Aris ya. Noni Aris. Ini Ari. Tony Aris. Benny, terima kasih. Terus di Besan dari Klaten. Oh, biasa. Saudaranya Tinggi. Oh, Oh, iya. Ada banyak, Mak. Theo anak Serani. ya. Terima kasih banyak. Berduka kita ya. Oh iya, coba Lin, nyalain itu, Rina. Freddy
Freddy juga.